jika kita mau belajar ke sekolah itu harus sarapan dulu biar fokus. Paham? Paham. Hari ini siapa yang tidak masuk ke sekolah? Kita tidak masuk hari ini. Ya udah, kita absen dulu ya. Nah, yang pertama, Aufar, Alia, Fazril, Sherin, Nazwa, Nazril. Tapi sebelum itu kita tadi sudah berdoa belum? Oh, ya udah. Lupa. Tadi kita harus berdoa dulu ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau satu orang pimpin depan. Ayo, Fazril maju depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mulai kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Fazril. Nah, ada yang tahu hari ini kita minggu lalu belajar apa? Masih ingat? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Nah, sekarang kita belajar tentang mengenal norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu agar kita dapat memahami dan mengenal apa itu norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai kehidupan yang aman, damai dan tentram. Nah, maka dari itu kita harus mematuhi aturan yang ada dan berlaku di negara kita maupun di negara lain. Nah, sebelum itu kita lanjut reading dulu biar semangat. Aku kangen kewajiban. Kita
itu adalah pengaturan dalam sebuah negara. Hak mendapatkan kasih sayang, kita dapatkan. Dan kewajiban adalah tanggung jawab kita. Ya, benar sekali. Norma adalah aturan atau perilaku atau pedoman perilaku yang disepakati oleh suatu pemerintah dalam mencapai tujuan negara yang aman, damai, dan tentram. Nah, sedangkan hak adalah hak yang kita dapatkan, yang bisa kita peroleh. Sedangkan kewajiban itu yang kita lakukan setiap harinya. Nah, ada yang tahu norma ada apa aja? Ada berapa, ayo? Nggak tahu? Masa nggak tahu? Norma itu ada 4. Norma ada 4. Yaitu yang pertama apa? Norma kesusilaan. Nah, yang kedua itu norma apa yo? Norma kesopanan. Tiga, norma norma agama. Nah, yang keempat ada norma norma hukum. Nah, ini adalah papan penjelasan mengenai mengenal norma hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama itu norma kesusilaan. Norma yang berasal dari hati nurani, dari perasaan yang kita rasakan. Baik, kita dapat memilah yang mana yang baik dan mana yang buruk, dan yang benar dan atau yang salah. Nah, contoh norma kesusilaan. Contohnya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Contoh yang pertama itu norma kesusilaan, yaitu tidak mencontek saat ujian. Tidak mencontek saat ujian. Nah, siapa di sini yang pernah mencontek? Nah, jangan ya, karena ini merupakan tindakan yang tidak baik karena melanggar norma kesusilaan. Kita tidak boleh mencontek saat ujian. Nah, yang kedua itu ada norma kesusilaan yang contohnya itu membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan, seperti kakek ini yang menyeberang jalan. Dan ini adalah tindakan yang tidak boleh ditiru, yaitu mencontek saat ujian. Ada yang kelihatan? Ya. Nah, di sini ada. Selain dari itu, norma kesusilaan mempunyai contoh yang lain. Ada yang tahu apa? Ayo, apa ayo? Ayo apa? Kalau nggak ada yang tahu, tidak boleh berkata bohong atau melakukan tindakan yang tidak baik. Tidak boleh jujur dalam berkata dan perbuatan. Paham? Kita harus jujur karena kan berasal dari hati nurani, tidak boleh berbohong. Yang kedua ada norma kesopanan. Nah, ada yang tahu contoh dari norma kesopanan? Norma kesopanan itu kan norma yang baik, yang bisa ditiru dan dilakukan setiap hari.
setiap saat, baik dari dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ya. Iya, menghormati orang tua dan guru. Seperti pada gambar di samping ini. Samping ini. Yang sebelah kanan. Yaitu menghormati orang tua dan guru. Yang dilakukan kita setiap hari Senin selesai upacara. Kita sudah menerapkannya di SDN 1 Rawamangun ini. Ya kan? Nah, yang kedua Kak. Ayo, yang kedua Kak. Menghormati sesama agama. Ya, benar sekali. Kita harus menghormati sesama agama. Selain kita menghormati orang tua dan guru, kita harus juga menghormati semua orang, baik itu dari yang kalangan yang muda maupun kalangan yang lebih tua. Nah, selanjutnya ada norma agama. Ayo, norma agama adalah norma yang kita anut atau pelajari selama ini, yang kita miliki. Ajaran yang telah kita pelajari pada agama masing-masing. Ayo, apa namanya? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya. Beribadah sesuai ajaran agama. Iya, beribadah sesuai ajaran agama yang baik. Seperti pada gambar ini. Ada berapa agama di Indonesia? Di negara kita? Ya, agama apa saja? Nah, selain itu, contoh yang kedua yaitu apa lagi selain dari itu? Kita selalu menyapa dan tidak mengganggu temannya saat beribadah. Paham? Tidak boleh mengganggu teman beribadah ya. Nah, yang keempat ada norma hukum. Nah, kalian lihat norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara dan tertulis dalam undang-undang. Nah, aturan ini itu berlaku untuk semua warga negara dan memiliki sanksi jika melanggarnya. Contoh, seperti pada gambar di bawah ini. Ada orang yang berlonceng 3. Ini anak sekolah. Dia belum cukup umur, tapi dia udah menggunakan motor, apalagi tidak mempunyai SIM dan berbonceng 3. Itu sanksinya bisa berupa bayar denda. Dan ada contoh keduanya yaitu dia mencuri motor, sepeda motor. Nah, dia mencuri sepeda motor. Nah, hukumannya bisa dikenakan denda, hukuman penjara, dan lain sebagainya. Nah, contoh norma hukum yang lainnya apa? Ayo. Ayo apa? Ayo. Apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa ayo? Bisa dilihat? Ayo. Ada yang tahu? Ayo. Gak ada yang tahu. Masa nggak ada yang tahu sejauh ini? Seperti di dalam kelas, kita tidak boleh mencuri hak milik orang lain seperti pulpen, buku, dan lain sebagainya, benda-benda yang bukan milik kita. Nah, terus contoh yang kedua itu tidak boleh korupsi. Dengar, ya, kalau kalian jadi pejabat tidak boleh korupsi atas uang yang telah dibayar
diberikan, itu untuk negara. Paham? Nah, jika paham kok diam aja, ditanya tadi gak bisa jawab. Paham sampai sini? Nah, memahami norma-norma ini membantu kita menjadi warga negara yang baik atau pribadi yang baik, bertanggung jawab dan hidup harmonis dengan orang lain, serta selalu ingat norma-norma ini penting untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kan ada yang paham kan tadi? Paham semua? Ayo, ada yang bertanya? Ya, Najwa. Bu Guru, kalau ada orang yang melanggar aturan di negara kita, apa yang akan terjadi? Bagaimana cara kita mencegahnya? Ya, terima kasih. Bentar ya, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama itu, kita tidak boleh melanggar aturan. Kita harus mematuhi aturan tersebut. Karena jika melanggarnya, kita akan dikenakan sanksi seperti yang Ibu sudah jelaskan. Nah, sudah itu kita akan mendapatkan teguran dari masyarakat atau orang-orang yang baru kita temui, seperti guru, contohnya kalau di sekolah. Nah, dan jika kita melihat ada orang yang melanggar, kita bisa melaporkan. Nah, itu solusinya itu adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang jika dia berbuat seperti mencelakai orang di jalanan ketika menggunakan sepeda motor, kendaraan umum, mobil, atau lain sebagainya. Nah, cara yang kedua itu harus selalu mematuhi aturan yang ada dibuat oleh sekolah, masyarakat, maupun dalam keluarga ke depannya. Nah, ada pertanyaan lagi? Ya, Celine. Bu Guru, apakah ada hak yang memiliki batasan? Bisa kasih contohnya? Wah, bagus sekali sih pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apa ada batasan dari hak? Nah, batasan dari hak dari norma itu. Batasan dari norma itu seperti batasan dari hak milik. Hak milik tidak boleh mengambil barang orang lain, seperti mencuri, karena bukan milik kita sendiri. Nah, yang kedua, batasan dalam melanggar privasi orang lain, seperti menggunakan handphone. Nah, terus ada teman yang melanggar membukanya secara diam-diam dan mengirimkan kepada teman-teman yang lain tentang pin atau apa gitu kan. Jadi itu sangat tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Paham di sini? Paham. Terima kasih. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Kalau ada, bilang ada. Kalau tidak ada, jawab tidak ada semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Kita lanjut ke hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban. Hak itu hak yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Nah, seperti pada contoh yang pertama, itu ada hak di dalam sekolah. Hak di dalam sekolah itu seperti hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan dan mendapatkan tempat belajar yang nyaman dan damai. Dan bisa dibimbing oleh guru
untuk belajar. Nah, yang kedua, kewajiban itu adalah saling menghormati sesama, baik itu guru maupun orang tua. Nah, yang kedua ada hak dan kewajiban di rumah. Nah, ini contoh hak atau kewajiban. Membersihkan lingkungan di dalam rumah, sekitar rumah itu hak atau kewajiban? Ayo jawab. Ayo apa? Kewajiban. Iya, pintar, kewajiban. Nah, hak kedua yang di rumah itu adalah mendapatkan kasih sayang. Nah, selain dari itu, contoh hak di rumah selain dari mendapatkan kasih sayang apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo. Ada yang tahu? Ayo, Alvan. Tidak tahu. Fazril? Masa tidak tahu? Cerin? Razak? Delphi? Hak mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Kalau nggak ada tempat tinggal, gimana kalian mau teduh? Kalau di saat hujan, panasan, mau tinggal di bawah panasnya matahari tanpa ada rumah? Tidak. Nah, kalau nggak ada makanan, kita bisa kelaparan. Sedangkan norma selanjutnya ada di masyarakat. Hak dan kewajiban ada di masyarakat. Nah, ini adalah contoh hak atau kewajiban membersihkan lingkungan di lingkungan masyarakat. Kewajiban. Ya. Ini adalah contoh menjaga lingkungan dan membersihkan lingkungan masyarakat. Nah, hak adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, contoh hak dan kewajiban ada pada gambar di atas ini ya. Nah, ada pertanyaan buat kalian sebelum menyimpulkan materi pada hari ini dan mengerjakan tugas. Nah, pertanyaannya yang pertama, jika sekolah kita adalah sebuah negara kecil, aturan apa yang akan kamu buat untuk memastikan semua teman-temanmu merasa aman, nyaman, dan bisa belajar dengan baik? Nah, ayo ada siapa? Azril? Jika sekolahku sebuah negara, aturan utamanya adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan. Aturan lain mencakup kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, sekolah dan kepatuhan pada tata tertib belajar. Semua siswa dan guru bertanggung jawab untuk menegakkan aturan. Dengan OSIS sebagai badan perwakilan siswa yang membantu pengawasan dan penyelesaian konflik. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Fazril. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Bayangkan kamu adalah seorang penemu hebat. Temuan apa yang akan kamu ciptakan untuk membantu masyarakat Indonesia menjalankan hak dan kewajibannya dengan lebih mudah dan menyenangkan? Pak, ya. Sebagai penemu, aku akan menciptakan platform digital interaktif yang menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Platform ini akan berisi game edukatif, kuis, dan simulasi situasi nyata yang mengajarkan pentingnya tanggung jawab warga negara. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya dan dengan antusias. Oke, terima kasih. Nah, nanti akan ada hadiah buat yang menjawabnya tadi. Ya.
Dan yang mengerjakan nanti ada bagi kelompok. Nanti bagi kelompoknya akan dikasih hadiah jika cepat mengerjakannya. Paham? Nah, sampai sini kesimpulan dari norma dan hak dan kewajiban ini adalah mengenal norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sangatlah penting buat bagi kita, warga negara, agar menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab dan mandiri, serta dapat menjalankan kewajiban dengan baik dan menikmati hak-hak kita dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua orang. Nah, sampai sini paham? Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD dan 40 soal. Nah, yang pertama itu nanti kalian tulis nama kelompok, anggotanya dan kelas, serta menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Nanti satu orang maju untuk mewakilkan presentasinya ke teman-teman. Satu orang aja. Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, dan ini ada kartu soal. Jadi nanti kalian tulis ini apa. Nanti ini norma, hak dan kewajiban. Tulis di belakang sini. Kalau nama kelompok jangan, kan itu udah ada. Nanti paling tulis nama yang maju ke depan. Paham? Jadi itu mewakilkan nama kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya, itu nanti dijawab terus di belakangnya. Ini ketiga, ini kamu ngerjakan, ini kamu dia satu ya. Ayo, udah selesai semuanya? Ada yang udah? Ada. Ayo yang udah maju ke depan. Ayo maju ke depan. Iya, bawa. Ayo maju. Enggak semuanya. Perwakilan ke bawah.
agama, rajin beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, analisis norma kesopanan, menghormati tamu yang berkunjung ke rumah. Nah, buktikan hasilnya. Nanti kalau udah selesai tunjukin dulu. Nah, ayo. Fazril, ayo. Langsung. Perbedaan sama antara norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan terletak pada B. Urusan aturan. Dalam hidup masyarakat, setiap elemen masyarakat harus berupaya menciptakan suasana aman dan damai. Upaya menciptakan suasana tersebut dapat dilakukan dengan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Berikut ini merupakan contoh perilaku sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat, yaitu mengikuti musyawarah bersama warga masyarakat. 9. Disajikan gambar. Gambar nomor 1, gambar nomor 2, dan gambar nomor 3. Kemudian nomor 4. Perhatikan gambar di atas. Perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan sekolah yang disebutkan pada gambar C nomor 3. Contoh. Udah, oke, ini hasilnya. Nah, Ginanjar bacakan. Apa yang kamu dapat, Ginanjar? Tunjukkan gambarnya. Nah, bacakan. Kewajiban keagamaan dalam beribadah. Kewajiban, ini adalah gambar kewajiban keagamaan dalam beribadah. Nah, sedangkan Rehan dapatkan gambar apa itu? Hak pendapat dalam bermusyawarah. Hak untuk mendapatkan mengeluarkan pendapat ke dalam bermusyawarah. Iya. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, ada hadiah buat yang maju. Nah, ini buat Fazril menjawab. Nah, ini tadi juga jawab dengan ini. Ya, tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Nah, ya, nah duduk. Tepuk tangan sekali lagi. Ayo, siapa lagi? Kelompok siapa lagi? Yang udah. Ayo, kelompok 2, maju ke depan semua. Ayo, 4 orang. Yang pertama, perkenalkan nama kalian dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Gita Deaminin, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Siti Mufti dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Revaldi Gausan Paul dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Paulus Intan dari kelompok 2. Nah, ayo bacakan Dewi. Analisis norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang kita lakukan dengan hati kita. Analisis norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dilakukan untuk keadilan hukum. Isis keadilan. Keadilan kenyamanan untuk hidup nyaman di lingkungan sekitar. Contoh, mendapatkan lingkungan yang nyaman. Keadilan hukum. Keadilan hukum untuk mendapatkan keadilan hukum. Contoh, sanksi untuk pencuri barang. Keadilan dalam keluarga. Mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Contoh, mendapat kasih sayang dari orang tua. Keadilan privasi. Untuk menjaga privasi. Contoh, tidak melihat handphone orang lain. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya Novi. Peraturan hidup yang bersumber dari suara hati
nurani manusia adalah pengertian dari C. Norma kesusilaan. Nomor 2. A. Hukum. Ketentuan yang mengatur tentang hubungan manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh suatu kesusilaan atau badan yang mewenang pemerintah atau negara, beserta sanksi yang tepat dan yang nyata merupakan pengertian norma hukum. Hukum. Oke, sekarang. Nah, selanjutnya ada level. Apa yang kamu dapatkan? Gambar apa itu? Berikan gambarnya. Aku mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya, benar sekali. Kalau cinta, gambar apa itu? Baca. Mengeluarkan pendapat saat kita berbicara di depan. Ya, benar. Ini adalah contoh dari teman-teman kita. Beri tepuk tangan untuk mereka. Nah, selanjutnya kelompok 3. Nah, yang pertama, perkenalkan nama dan kelompoknya dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya Ina dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Margareta dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ismail dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Delvi dari kelompok 3. Ya. Nah, bacakan Ina. Analisis norma kesusilaan. Analisisnya adalah tidak menyontek saat ujian. Analisis norma hukum. Analisisnya adalah melakukan norma hukum dengan baik dan jujur. Tuliskan berbagai dan jenis keadilan. Berbagi, memberi sesuatu, membagikan makanan dengan adil. Keadilan menanti peraturan dalam masyarakat. Suatu saat keadilan mendapat jadwal tugas ronda di kampung. Ia bersama dengan kelompoknya berkeliling di kampung untuk menjaga keamanan. Dari peristiwa tersebut terlihat adanya fungsi norma sebagai pelindung terhadap perilaku menyimpang. Ada berikut koran bahwa di daerah Sukamakmur ada peristiwa perampokan disertai pembunuhan sadis dan pemerkosaan. Polisi segera bergerak cepat dibantu oleh warga masyarakat di tempat. Dalam waktu singkat, pelaku kejahatan dapat diringkus. Berarti terjadi pelanggaran terhadap norma hukum. Ya, benar sekali. Terus lanjut, olah. Dijawab ketika guru memberi pertanyaan sesuai dengan. Ya. Coba tunjukin gambarnya apa? Oh, iya benar. Nah, Delvi. Bergotong royong di dalam kelas atau bersama-sama membersihkan kelas. Ini juga termaksud dengan kewajiban. Iya, benar. Nah, beri tepuk tangan untuk mereka. Nah, ya, duduk. Nah, terakhir, Andri dan Marjasa
Perkenalkan, nama saya Adli dari kelompok 4. Sudah bacakan ini. Ya, nih. Norma agama adalah aturan yang dilakukan setiap hari, yaitu beribadah. Norma kesopanan adalah menghormati dan menolong orang lain. Ya, benar sekali. Nah, ayo kartunya juga dibaca. Kewajiban Nah, ini adalah kewajiban mendapatkan bimbingan dari guru. Benar sekali. Nah, ayo Andri. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat, yaitu mengikuti musyawarah bersama warga masyarakat. Oke, benar. Nah, beri tepuk tangan untuk mereka. Ini ada hadiahnya yang berjawab. Oke. Nah, sampai sini paham? Nah, tadi ada 2 orang lagi yang belum mendapatkan, yaitu Cherry dan Najwa yang sudah bertanya. Ya, Razli udah dapat ini. Sudah sekaligus tadi. Nah, ayo Cherry dan Najwa maju. Nah, ini. Ya, benar. Nah, sampai sini paham? Nah, ayo kumpulkan semuanya tugasnya. Oke. Nah, sebelum kita menutupi pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau satu orang menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Nah, ayo Reza. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu mengenal norma, hak dan kewajiban merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma sebagai aturan sosial mengatur perilaku masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Hak merupakan sesuatu yang seharusnya diterima setiap warga negara. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kepatuhan pada norma sangat krusial untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Ya, makasih ya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Najwa. Nah, dia sudah berani menyimpulkan materi pada pelajaran pagi hari ini. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit penjelasan mengenai kesimpulan mengenai mengenal norma hak dan kewajiban dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Yaitu, ingat kesimpulannya adalah hak dan kewajiban berjalan beriringan. Jika kita menjalankan kewajiban dengan baik, maka kita akan lebih mudah menikmati hak-hak kita dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua orang. Dan ingat, norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang dipatuhi oleh semua orang dan harus dilakukan untuk menjaga ketertiban semua warga negara, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ya. Dan tadi ada 4 jenis norma. Nah, norma tadi kan norma adalah aturan atau perilaku untuk kita patuhi
demokrasi yang dipatuhi oleh semua warga negara. Nah, tadi ada 4 jenis macam norma. Ada apa saja tadi? Norma, ya. Nah, itu saja yang Ibu akan jelaskan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Nah, ayo satu orang pimpin. Terima kasih ya. Nah, kemas-kemas dulu. Sekarang pulang. Lihat, ada sampah tidak di bawah meja dan kursi kalian? Kalau ada,